bahwa Yusuf melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang membuang dia. Kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengatur itu untuk kebaikan dengan maksud menyelamatkan engkau semuanya. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan karena dosa. Dan salah satu yang paling serem adalah yang namanya kepahitan. Saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu, ada satu ayat yang menurut saya ini menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf, inilah yang dimiliki oleh Yusuf yang membuat dia dirubah. Kejadian 41 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat 51. Ini sudah terjadi setelah Yusuf jadi tangan kanan Firaun. Sebelum datang tahun kelaparan itu, jadi ini sudah ngelewatin tahun, menjalani tahun-tahun kelimpahan, mau tahun kelaparan. Sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Ayat 51, Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya. Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Saudara, ada satu hal yang terjadi di dalam Yusuf. Yang saya percaya Tuhan waktu melihat ini, Tuhan langsung berkata begini, saya percaya ya, Tuhan mikirnya gini, sudah waktunya aku mengeluarkan Yusuf dari penjara. Dan sudah waktunya aku mempromosikan dia. Apa yang dilihat Tuhan? Ayat 50 dan 51 menerangkan. Pada waktu Yusuf punya anak yang pertama dikasih nama Manasye. Tahukah saudara apa arti nama Manasye? Di situ ditulis Tuhan membuat aku lupa. Arti singkat dari nama Manasye. Nah Bapak Ibu boleh kalau mungkin punya cucu, terus nanti punya anak, boleh dikasih nama Manasye kalau laki-laki. Arti nama Manasye, aku melupakan. Dari arti nama ini sangat terlihat dengan jelas bahwa Yusuf melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya yang membuang dia. Makanya Yusuf ketika ketemu dengan saudara-saudaranya dia bisa bilang begini, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengatur itu untuk kebaikan dengan maksud menyelamatkan engkau semuanya. Saya percaya sebelum Yusuf dirubah dari status narapidana menjadi tangan kanan kedua setelah Firaun, saudara adalah ayat ini. Apa artinya? Sebelum Yusuf bisa diangkat oleh Tuhan, ada sesuatu yang Yusuf lepaskan, yaitu yang namanya pengampunan. Yaitu yang namanya pengampunan. Percayakah saudara, pengampunan itu masalah krusial sekali. Karena apa? Bukan tangan kanan Tuhan, bukan tangan Tuhan kurang panjang. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan karena dosa. Dan salah satu yang paling serem adalah yang namanya kepahitan. Salah satu yang paling serem adalah yang namanya kita menyimpan kebencian. Kenapa saya bilang begini? Karena semua orang, saya terlalu yakin, hampir kebanyakan tidak ada dari kita yang tidak pernah dilukai oleh orang. Setuju saudara? Tidak pernah tidak dilukai oleh seseorang. Dan kita kan selalu berhadapan dengan yang dilukai, dihianati, difitnah, disakitin. Kita akan selalu berhadapan seperti ini. Persoalannya Bapak Ibu, hati-hati ketika mulai kebencian atau kepahitan atau kemarahan masuk di dalam hati saudara. Tadi pagi saya sempat cerita, ada seseorang pernah dibawa Tuhan ke surga. Dan waktu dia dibawa Tuhan ke surga, benar apa enggak tahu karena saya enggak pernah ke surga. Nanti kalau saya sudah ke surga baru saya cerita benar. Kalau balik, kalau biasanya sudah ke surga ya nggak mau balik ya kan. Nah saudara dia tuh cerita, tapi saya mengambil nilainya lah. Saya mengambil nilainya. Dia cerita pada waktu dia dibawa Tuhan ke surga, dia diajak tur nih ceritanya di dalam penglihatan itu. Dari ruangan ke ruangan yang ada di surga.
Dan kemudian dia berkata begini, saya melihat ada ruangan aneka macam. Ada satu ruangan yang isinya anggota badan, organ tubuh. Rupanya ada orang-orang anak Tuhan yang berdoa minta jantung yang baru. Minta ginjal yang baru, nah, katanya begitu. Nah itu ada anggota tubuh semua. Ya saudara percaya pada, pokoknya begitulah kira-kira. Terus kemudian dia diajak tur ke ruangan yang lain, ketemu library, perpustakaan. Apa itu maksudnya? Ini Tuhan kasih wisdom, kasih hikmat, kasih pewahyuan, itu besar juga. Dia diajak lagi tur, macam-macam. Ada satu ruangan isinya duit, emas. Wah ini rupanya yang diinginkan banyak orang. Tapi ada satu ruangan dia cerita. Dan ruangan ini terbesar. Semua ruangan-ruangan ini besar-besar, tapi ruangan ini paling besar. Dan kalau semua ruangan yang ada di surga digabungkan masih kalah besar dengan ruangan ini. Saya waktu dengar dia cerita, saya penasaran Bapak Ibu, ruangan apa itu? Jangan-jangan taman bunga. Ternyata bukan. Bapak Ibu tahu ruangan apa? Ruangan itu isinya ruangan perlengkapan. Perlengkapan apa? Ini yang saya penasaran. Jadi itu ruangan equipment, ruangan alat-alat. Ternyata dia bilang begini, ruangan terbesar yang dikasih lihat sama Tuhan adalah ruangan alat. Alat ini untuk apa? Alat ini adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk membentuk anak-anaknya supaya menjadi indah seperti yang Tuhan mau, seperti Yesus katanya gitu. Jadi alat ini tuh alat untuk kayak alatnya orang bikin bejana gitu loh Bapak Ibu. Alat ini untuk membentuk saudara dan saya menjadi seperti Tuhan. Punya DNA seperti dia, sifatnya seperti dia, karakternya seperti dia. Nah ternyata alat ini dalam aplikasi kehidupannya berupa apa? Ini ruangan paling banyak. Ternyata alat ini Pak, alat ini kalau di dunia itu berupa mertua. Nggak semuanya mertua, tapi berupa mertua. Berupa pasangan, berupa tetangga, berupa orang tua, berupa anak-anak. Tapi mertua juga banyak. Berupa mantu. Waktu saya mendengar cerita ini, saya nangkap. Mentor saya pernah ngajarin begini, percayakah kamu bahwa orang-orang yang antik, tahu orang antik? Ya alat ini loh alat. Setiap orang menurut saya, tapi kalau Anda tidak punya berarti Anda langka. Menurut saya setiap orang dalam hidupnya pasti minimal pernah ketemu orang antik dalam hidupnya. Oh saya tidak pernah ketemu aja Bu, banyak. Wah haleluya. Berkat Anda besar di surga. Alatnya banyak. Orang antik ini selalu ada dalam hidup kita. Mentor saya bilang begini. Yusuf tidak akan pernah menjadi tangan kanan Firaun. Kalau bukan karena jasa saudara-saudaranya. Yang iri dengan dia. Dan menjebloskan dia ke dalam sumur. Setuju? Yusuf tidak akan pernah masuk ke penjara lalu akhirnya ketemu Firaun kalau tidak ketemu tante Potifar. Jadi kalau Yusuf diwawancara, saya percaya dia akan ditanya gini, Bapak kira-kira berterima kasih kepada siapa? Jasa yang membawa Bapak sampai ke sini. Pasti nama pertama terima kasih kepada Tuhan. Pasti. Yang lain Pak yang secara fisik dia pasti bilang terima kasih kepada saudara-saudaraku. Kalau mereka tidak pernah buang aku ke sumur, aku tidak pernah sampai sini. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini Anda ada yang dibuang sumur bersyukur. Wajah yang buang kamu ingat baik-baik. Karena suatu saat engkau harus berterima kasih. Karena itu alat yang dikirimkan Tuhan untuk mempersiapkan engkau sampai ke depan raja-raja. Amin.